Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini Bunda mau bercerita pada teman-teman, karena minggu ini kita memasuki tema tentang Maulid Nabi. Karena bulan ini juga sudah memasuki bulan Rabiul Awal, itu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Bunda mau bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad dan masa kecil beliau ya teman-teman ya. Pada zaman dahulu ada kota bernama Mekah teman-teman. Nah di kota Mekah itu ada raja yang bernama Abraha. Abraha ini teman-teman tidak suka kalau kota Mekah itu dikunjungi oleh orang-orang ke Ka'bah, terutama ya teman-teman untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya Raja Abraha akan menyerang kota Mekah dengan membawa pasukan bergajah. Apa yang terjadi teman-teman? Kota Mekah heboh, kota Mekah penduduknya menjadi gelisah karena ada serangan dari Abraha. Tapi karena Abraha mengingatkan, aku tidak akan menyerang kota Mekah, tapi aku akan menyerang Ka'bah. Akhirnya ada sebagian masyarakat yang takut dan mengungsi. Nah, pada hari H-nya Raja Abraha dan pasukannya mendatangi kota Mekah teman-teman. Dengan pasukan bergajahnya, mereka dengan gagah berani mengatakan, ayo pasukanku, kita akan menyerang Ka'bah. Wah, banyak sekali teman-teman pasukannya. Tapi karena Allah melindungi Ka'bah, maka Allah menurunkan sebelum pasukan gajah memasuki kota Mekah atau menyerang Ka'bah teman-teman, Allah menurunkan burung ababil. Wah, buburnya banyak sekali teman-teman, menyerang gajahnya teman-teman dengan membawa batu yang panas dari neraka. Wah, gimana ya teman-teman? Nah, ternyata setelah diserang sama burung ababil, pasukan gajah jadi berantakan teman-teman. Bocah kecil pada lari karena takut dengan serangan batu yang sangat panas. Akhirnya karena serangan batu tersebut, pasukan gajah nggak jadi menyerang Ka'bah teman-teman. Alhamdulillah akhirnya Ka'bah selamat. Nah pada saat yang sama teman-teman, ada seorang ibu bernama Aminah melahirkan seorang putra teman-teman. Wah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Wah, sangat gembira. Alhamdulillah cucuku sudah lahir. Akhirnya begitu mendengar kelahiran cucunya, langsung dikasih nama dengan nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji teman-teman. Begitu lahir, langsung bayi Muhammad itu dibawa ke Ka'bah teman-teman, bersama kakeknya mengelilingi Ka'bah bertawaf. Saking gembiranya kakeknya teman-teman. Akhirnya masyarakat tanya, itu siapa kakek? Oh, ini cucuku, pengganti anakku Abdullah. Karena Abdullah ayahnya Muhammad itu teman-teman sudah meninggal pada saat Nabi Muhammad di dalam perut ibunya. Makanya Muhammad itu adalah pengganti anaknya dari Abdul Muthalib. Kebiasaan orang-orang Arab teman-teman, kalau ada kelahiran bayi itu disusui oleh orang lain. Karena apa? Karena supaya anak tersebut terhindar dari penyakit, wabah penyakit, dan bahasa Arab yang didengar oleh bayi tersebut bahasa yang fasih. Makanya Muhammad dibawa oleh yang namanya ibu pengasuh, namanya Halimah. Waktu itu teman-teman ada kabilah datang, kabilah orang-orang yang pengasuh yang mau menyusui bayi teman-teman. Nah saat itu Halimah ketemu dengan keluarga Aminah. Tapi karena Muhammad itu anak yatim, makanya Halimah agak-agak mikir ya teman-temannya, karena ini anak yatim, nanti aku dibayar pakai apa? Akhirnya Halimah cari lagi, cari-cari nggak ketemu. Setelah itu
kelompok kabilah tadi sudah mendapatkan bayi masing-masing teman-teman, sementara Halimah belum mendapatkan bayi. Akhirnya Halimah kembali lagi ke rumahnya Aminah, akhirnya mengambil Muhammad menjadi anak susunya. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad ke Bani Sa'ad ya teman-teman ya. Selama perjalanan kan Halimah itu menaiki keledai. Pas berangkat keledainya itu jalannya lambat sekali teman-teman. Tapi setelah Halimah menyusui Muhammad, keledainya jadi sehat teman-teman, jalannya jadi cepet. Sampai teman-temannya Halimah, kok keledaimu jadi cepet jalannya? Iya alhamdulillah. Akhirnya sampailah di rumahnya Halimah, dan Halimah kaget teman-teman. Ternyata rumahnya yang pas ditinggalkan gersang, tidak ada tanaman, itu pulang-pulang sudah hijau semua teman-teman. Halimah kaget, Masya Allah, kok tanamanku jadi hijau semua. Terus unta-unta peliharaannya, dombanya jadi menghasilkan susu yang banyak. Ternyata teman-teman, memelihara atau menyusui Muhammad itu mendapatkan berkah yang banyak teman-teman ya. Akhirnya sampai 2 tahun Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah 2 tahun dikembalikan ke ibunya teman-teman, ke Aminah. Wah, Aminah senang sekali bertemu lagi dengan Muhammad. Tapi karena Abdul Muthalib kakeknya merasa khawatir dengan kejadian yang ada di kota Mekah nantinya, akhirnya teman-teman Muhammad dibawa lagi oleh Halimatus Sa'diyah. Wah, ibunya sedih, tapi gimana lagi teman-teman ya, karena kakeknya menganjurkan seperti itu. Ibu Aminah akhirnya ya sudah, kakek serahkan lagi ke Halimatus Sa'diyah setelah Nabi Muhammad dalam dekapan Ibu Aminah. Akhirnya dibawa lagi ke Bani Sa'ad. Nah, di sana teman-teman, waktu Nabi Muhammad usia 4 tahun, waktu bermain sama teman-temannya, ada yang membawa Nabi Muhammad teman-teman. Ada apa ya? Teman-temannya ada, Muhammad dibawa sama orang ya. Setelah dibawa oleh orang yang berbaju putih teman-teman, Nabi Muhammad dibaringkan. Ternyata teman-teman, orang yang berbaju putih itu malaikat Jibril. Nabi Muhammad dengan rasa ketakutan dan konsentrasi menghadapi malaikat Jibril. Setelah itu dibelahlah dada Muhammad dan dibersihkan oleh malaikat Jibril. Kenapa dibersihkan teman-teman? Supaya terhindar dari godaan syaitan atau jin yang selalu menggoda manusia. Setelah itu ditutup kembali. Setelah itu malaikat Jibril pergi. Muhammad masih ketakutan teman-teman. Teman-temannya Nabi Muhammad merasa khawatir, terus ke Ibu Halimatus Sa'diyah. Ibu, ini tadi Muhammad ada yang bawa. Terus saya takut ibu, barangkali ada apa-apa. Nah, setelah itu dibawa pulang. Kemudian Halimatus Sa'diyah langsung, ini aku harus kembalikan ke Ibu Aminah. Akhirnya dibawa kembali ke kota Mekah teman-teman. Ketemu lagi dengan Ibu Aminah. Akhirnya berkumpul kembali dengan ibunya dan kakeknya. Nah, sampai usia 6 tahun Muhammad dibawa oleh ibunya ke desa Abuwa mengunjungi makam ayahnya Abdullah. Nah, setelah mengunjungi makam Abdullah, ternyata Allah menakdirkan Ibu Aminah meninggal teman-teman. Akhirnya dikuburkan kota tersebut. Nah, sekarang Nabi Muhammad jadi anak yatim piatu. Kita aja teman-teman ceritanya dari Bunda Nana. Mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya ya teman-teman ya, kejadian tersebut, cerita tersebut. Sebelum Bunda tutup, Bunda mau mengajarkan teman-teman tentang lagu-lagu Nabi Muhammad ya. Oke, dengarkan ya teman-teman ya. Bulan Maulid tiba, lahirlah Nabi kita, penguasa alam semesta dunia, lahir di waktu malam, penuh salam damai
bukan Superman, bukan Spiderman, manusia utama, alamin gelarnya. Dialah nabiku dan idolaku, dialah nabiku Muhammad namanya. Demikian teman-teman cerita dari Bunda Nana, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.